Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Yulianti, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini izinkan saya memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 ini saya sajikan menggunakan modul refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama yaitu peristiwa, di mana momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah ketika saya belajar modul 1.1, saya banyak belajar tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Di modul tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat keadaan, asas trikon, sistem Among, budi pekerti, dan lain-lain. Di modul 1.1, saya tercerahkan bahwa anak bukan seperti tabula rasa. Lalu pada modul 1.2, saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak, yang diantaranya adalah berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh seorang guru penggerak untuk mendukung perannya, di mana peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan momen yang menantang bagi saya adalah melakukan aksi nyata penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara serta berbagi praktik baik bersama rekan sejawat. Yang kedua, pada saat ruang kolaborasi, di mana harus menggunakan waktu yang singkat, sedangkan esok harinya kami harus bersiap untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua model tersebut saling mendukung karena dua-duanya pada akhirnya memberi pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Modul 1.1 memberi pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setelah itu, di modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada murid. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat secercah cahaya setelah berjalan di sebuah ruangan remang-remang. Materi pada modul 1.1 dan 1.2 membuka kesadaran saya tentang kependidikan yang berpihak kepada siswa. Saya kadang berpikir, mengapa tidak sejak dahulu saya mendapat materi seperti modul 1.1 dan 1.2? Kini pemahaman saya sudah tidak lagi abu-abu. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran, di mana sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa saya adalah guru biasa yang ketika mengajar, anak harus duduk diam mendengarkan saya mengajar, melakukan sesuai perintah saya, menganggap saya adalah satu-satunya sumber informasi dan terfokus pada penilaian kognitif saja. Lalu, anak adalah kertas kosong, guru yang akan mengukir apa saja. Berikutnya, terfokus pada penyelesaian materi dan KKM nilai yang harus dicapai. Lalu, tidak pernah merefleksikan diri terhadap pembelajaran dan sangat jarang berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid.
yang mengakomodasi kebutuhan murid sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Berinovasi menciptakan pembelajaran yang bermakna, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir adalah penerapan, di mana setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan adalah terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan lagi menuntut, namun menuntun. Lebih inovatif guna menciptakan pembelajaran yang bermakna, menciptakan hal-hal baru, dan berani berkarya. Berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas, dan selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Itulah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1 hingga modul 1.2. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.